Never let them get inside your head. Legenda MotoGP sampai heran dengan perubahan Marc Marquez sekarang bersama Ducati. Marc Marquez, sang baby alien, benar-benar sedang berada dalam dimensi berbeda pada musim MotoGP 2025. Mantan pembalap sekaligus pengamat MotoGP Michael Laverty, menggambarkannya dengan lugas dan emosional. Inilah versi paling lengkap dari Marquez, dan itu menakutkan bagi semua rivalnya. Bayangkan, seorang pembalap yang musim lalu masih bergulat dengan motor Honda yang sulit dijinakkan, kini menjadi raja baru di atas lintasan bersama Ducati. Marquez seperti menemukan kembali sayapnya. Dan kali ini, bukan untuk bertahan, tetapi untuk menyerang. Dalam 7 seri yang telah berlangsung musim ini, Marc Marquez telah mengukir catatan luar biasa. 5 podium di balapan utama, termasuk 3 kemenangan, dan dominasi mutlak di sprint race dengan 6 kemenangan dari 7 sprint. Tak ayal, torehan itu mengantar Marc Marquez memuncaki klasemen dengan 196 poin, unggul jauh dari rekan setimnya sekaligus juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia. Jarak antara mereka mencapai 72 poin. Dan yang lebih mengejutkan, semua ini dilakukan oleh Marc Marquez sebagai rekrutan anyar tim pabrikan Ducati. Seolah adaptasi bukanlah proses yang ia perlukan. Ia datang, melihat, dan menaklukkan. Michael Laverty, yang kini kerap memberikan analisis tajam sebagai komentator MotoGP, tak sungkan melontarkan pujian. Saya sudah menduganya sejak musim lalu. Ketika saya tahu Marc Marquez akan menunggangi Ducati, saya bilang dia akan menyapu bersih. Motor ini berbeda dari GP23, tapi dia kini punya semua alat yang dibutuhkan, ujar Laverty penuh keyakinan. Apa yang dimaksud Laverty dengan semua alat? Tak hanya motor terbaik di grid, tetapi juga mentalitas baja, insting alami balap, dan pemahaman teknis luar biasa dari Marc Marquez. Inilah yang membedakan dirinya dari pembalap lain, termasuk Bagnaia. Dalam kondisi lintasan yang berubah-ubah, Marc Marquez bisa membaca arah balapan, memahami evolusi trek, dan mengubah strateginya dalam hitungan detik. Dia bukan hanya pembalap cepat, dia cerdas. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus menunggu kesalahan lawan, lanjut Laverty. Sementara itu, Bagnaia, yang biasanya menjadi ujung tombak Ducati, tampak kesulitan untuk menunjukkan performa dominannya. Ia baru meraih 1 kemenangan di balapan utama, dan itu pun saat Marquez terjatuh di GP Americas. Sisanya, Pecco hanya mampu mengamankan 4 podium di balapan utama dan 4 podium sprint, jauh dari level konsistensi yang ditunjukkan oleh Marc Marquez. Keadaan ini bukan hanya tentang statistik, tapi juga psikologis. Bagnaia kini berada dalam tekanan besar. Bukan dari pembalap tim lain, tapi dari dalam kandang sendiri. Setiap balapan terasa seperti duel batin, karena ia harus bersaing bukan hanya dengan motor Ducati lainnya, tapi dengan sosok Marc Marquez yang sedang dalam performa terbaiknya. Pecco berjuang sangat keras, dan bukan karena dia buruk. Tapi karena Marquez ada di level yang berbeda, ucap Laverty tegas. Marquez tidak hanya menghadirkan kecepatan, tapi juga membawa rasa percaya diri yang menular ke seluruh garasi. Dia pembeda. Bahkan jika rekan setimnya mengatakan sebaliknya, dialah yang membuat perbedaan besar. Perkataan Laverty itu menyiratkan sebuah kenyataan pahit bagi Bagnaia. Musim ini, ia tidak lagi menjadi pusat perhatian Ducati. Cahaya itu kini berpindah ke pembalap bernomor 93 yang seolah kembali ke masa keemasannya, namun dengan kedewasaan dan perhitungan yang lebih matang. Marc Marquez bukan hanya datang untuk membalap. Ia datang untuk membuktikan bahwa ia masih raja, bahkan setelah sekian tahun diterpa cedera dan krisis performa. Dan ironisnya, untuk membuktikan itu, ia harus menggeser Bagnaia, ikon utama Ducati selama beberapa tahun terakhir. Musim ini masih panjang, dan segalanya bisa berubah. Namun satu hal yang pasti, Marc Marquez telah mengubah dinamika di dalam Ducati dan seluruh grid MotoGP. Ia bukan hanya kompetitor, ia adalah badai yang menyapu lintasan dengan ketenangan mematikan dan semangat juang tak tergoyahkan. Ketika semua pembalap lain menatap ke depan, Marc Marquez menatap ke dalam, mengenali siapa dirinya sebenarnya. Dan dari sana, ia menemukan kembali bentuk terbaiknya. Sebuah bentuk yang mungkin tidak akan terhentikan. Dominasi Ducati goyah, bos Ducati beri ultimatum tegas, ini saatnya bertanggung jawab. Ketegangan mulai terasa di kubu Ducati Corse. Aroma krisis perlahan menyeruak, menggoyahkan dominasi tim yang selama ini dianggap tak tergoyahkan di MotoGP. 2 seri terakhir menjadi alarm keras bagi pabrikan asal Italia tersebut.
Bukan hanya kehilangan kemenangan, tetapi juga mulai kehilangan aura superior yang selama ini mereka pertahankan sejak awal musim. Johann Zarco dari LCR Honda mematahkan dominasi itu di Le Mans. Lalu Marco Bezzecchi, yang membela Aprilia Racing, menambah luka Ducati dengan tampil luar biasa di Silverstone dan menyegel kemenangan dalam MotoGP Inggris 2025. Di sirkuit yang penuh sejarah dan perubahan cuaca ekstrim itu, Ducati hanya bisa mengandalkan Marc Marquez untuk sekadar menyelamatkan muka. Namun podium ketiga yang diraih Marc di Silverstone tak sepenuhnya meyakinkan. Bahkan sebagian pengamat menyebutnya sebagai hadiah dari masalah teknis yang dialami Fabio Quartararo. Pembalap Yamaha itu tampil mendominasi, unggul 5 detik dari Bezzecchi sebelum akhirnya Yamaha YZR M1 mengalami kerusakan yang memaksa El Diablo menepi. Situasi ini menjadi cambuk keras bagi manajer umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Pria yang selama ini dikenal tenang dan penuh perhitungan itu akhirnya bicara tegas. Tak ada lagi ruang untuk mencari alasan. Ia menyebut 2 pekan terakhir sebagai periode negatif, yang tak bisa lagi dibiarkan berlarut. Minggu yang negatif lagi, di Inggris, meski disertai nasib buruk. Tidak ada pembenaran, setiap orang harus melakukan bagiannya dan merasa bertanggung jawab sepenuhnya, tegas Dall'Igna, dalam pernyataan yang penuh tekanan emosional. Kata-kata itu bukan hanya peringatan, tapi juga bentuk rasa frustrasi yang mulai mengemuka. Dall'Igna tahu, dominasi Ducati di awal musim bisa menguap begitu saja jika tidak segera ada perbaikan. Dalam 5 seri pertama, Ducati memang tampil nyaris sempurna. 3 kemenangan diraih Marc Marquez, 1 oleh Francesco Bagnaia, dan 1 lagi oleh Alex Marquez. Ducati juga menyapu bersih 7 sprint race dengan kemenangan, 6 oleh Marc, 1 oleh Alex. Namun kini, peta kekuatan berubah. Yamaha yang dulu terseok-seok, bangkit lewat hak konsesi. Aprilia menunjukkan kedewasaan teknis dan stabilitas pembalap. Honda, bahkan lewat tim satelitnya, tiba-tiba bisa menang. Sementara Ducati, mereka mulai kehilangan cengkeraman. Meski secara statistik Ducati masih menguasai klasemen pembalap dan konstruktor, dengan Marc Marquez di puncak 196 poin, Alex Marquez, Bagnaia, dan Morbidelli mengisi posisi 2-4, tekanan dari tim rival semakin mendekat. Titik-titik celah mulai terlihat, dan tim lain bersiap memanfaatkannya. Karena itulah, Dall'Igna menekankan bahwa ini bukan waktu untuk saling menyalahkan. Ia menuntut evaluasi menyeluruh, bukan hanya dari teknisi dan insinyur, tapi juga dari para pembalap. Semua harus kembali duduk bersama, menganalisis data, mengevaluasi dinamika lintasan, dan mengidentifikasi setiap kekurangan sekecil apapun. Kami memiliki berbagai macam data, dinamika, dan situasi yang perlu kami analisis secara mendalam, ujar Dall'Igna. Ini saatnya untuk bekerja sebagai satu tim. Kata-katanya mencerminkan urgensi. Bagi Ducati, musim ini adalah taruhan besar, mempertahankan mahkota di tengah persaingan yang makin padat. Dan 2 seri terakhir bukan hanya kekalahan biasa. Itu adalah pengingat bahwa dalam MotoGP, dominasi bisa runtuh hanya dalam hitungan pekan jika rasa lapar untuk menang mengendur. Bagi kami, hal yang positif adalah kami harus berjuang lagi, melawan lawan yang sekali lagi kuat dan kompetitif, tutup Dall'Igna, mengakhiri pernyataan dengan nada penuh tekad. Selanjutnya MotoGP Aragon, yang akan digelar 6-8 Juni mendatang, bisa menjadi titik balik. Atau justru menjadi titik keruntuhan. Semua tergantung pada bagaimana Ducati menjawab ultimatum dari sang arsitek utama, Gigi Dall'Igna. Yang jelas, tekanan kini sudah nyata. Dan mereka tak punya waktu lagi untuk terlena. Bos Pramac ungkap era keemasan Ducati akan runtuh. Dalam dunia balap, dominasi adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menunjukkan keunggulan teknis dan strategi. Namun di sisi lain, dominasi yang terlalu lama seringkali menutup celah-celah kecil yang bisa berujung kehancuran. Hal inilah yang kini mulai dibicarakan banyak orang, termasuk Gino Borsai, bos tim Prima Pramac Yamaha. Ia secara terbuka mengungkap bahwa tanda-tanda kehancuran Ducati di MotoGP mulai terasa. Sebuah pernyataan yang mengejutkan, namun juga menyimpan fakta-fakta penting di balik gemerlap podium merah Ducati. 2 seri terakhir MotoGP musim ini memang tidak berakhir manis bagi pabrikan asal Italia tersebut. Di Le Mans, hujan mengguyur trek dan mengacaukan strategi hampir semua tim. Lalu di Silverstone, restart usai insiden laps ketiga merombak ritme balapan. Yang lebih mengejutkan, dalam 3 seri terakhir, pole position tidak lagi diraih oleh pembalap Ducati,
melainkan Fabio Quartararo dari Yamaha. Nama yang selama 2 musim belakangan sempat tenggelam, kini kembali ke barisan terdepan. Ketika kamu melihat pembalap lain mulai mencuri sorotan di kualifikasi, lalu memimpin balapan dengan jarak 5 detik, kamu harus mulai berpikir, apakah kami masih di puncak? Atau kami hanya terlihat dominan karena yang lain belum bangun? Ungkap Gino Borsa dalam nada reflektif. Namun, apakah ini benar-benar awal dari keruntuhan Ducati? Jika melihat data, jawabannya tidak sesederhana itu. Dari 7 seri yang sudah berjalan, Ducati memenangkan 5 race. 3 diantaranya diborong oleh Marc Marquez, yang kini menjadi kekuatan utama Ducati Lenovo. 2 kemenangan lainnya disumbangkan oleh Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Bahkan, dalam kategori sprint race, Ducati belum pernah kalah. 6 kemenangan dikantongi Marc Marquez, sementara 1 lainnya diraih oleh sang adik, Alex. Di klasemen sementara pun, Ducati masih menjadi raja. Marc Marquez memimpin dengan 196 poin, disusul rekan-rekannya, Alex Marquez, Bagnaia, dan Franco Morbidelli. Di 5 besar, hanya ada 1 pembalap non-Ducati, yaitu Johann Zarco dari Laceair Honda. Sebuah dominasi yang tampaknya belum sepenuhnya goyah. Namun justru dari dominasi inilah, Gino Borsau mengingatkan akan bahaya besar yang mengintai, rasa nyaman. Ducati sudah terlalu lama berada di atas. Sejak 2021, mereka selalu tampil sebagai pabrikan terkuat. Tapi kini, aroma perubahan mulai terasa. Yamaha bangkit lewat konsesi. Aprilia terus menggali potensi. Honda juga perlahan menemukan kembali arah. Kadang, yang menghancurkan bukan lawan tapi kepercayaan diri yang berlebihan, kata Borsau lirih. Ia tidak menampik bahwa 2 kekalahan terakhir bisa dianggap anomali. Le Mans diguyur hujan, Silverstone diwarnai restart. Situasi yang sulit diprediksi. Tapi di dunia balap, hasil tetaplah hasil. Saat tim lain bisa memanfaatkan kekacauan untuk meraih podium, Ducati justru tampil kurang menggigit. Gino Borsai peringatkan seluruh elemen Ducati untuk menatap ke depan dengan kewaspadaan. Karena menurutnya, bangkitnya pabrikan lain adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan. Kalau mereka tidak bergerak, maka tinggal tunggu waktu sampai semua yang mereka bangun runtuh. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka terlambat merespons, ujarnya tegas. Kini, pertanyaan besar bergema di pedok MotoGP. Apakah dominasi Ducati benar-benar mulai runtuh? Ataukah ini hanya batu kecil dalam perjalanan panjang mereka? Jawabannya mungkin akan mulai terkuak di MotoGP Aragon, yang akan digelar pada 6-8 Juni mendatang di sirkuit Motorland Aragon, Alcanis. Balapan itu akan jadi panggung krusial. Sebuah ajang pembuktian apakah Ducati masih bisa menjaga singgasana mereka, atau justru mulai digoyang oleh badai dari tim-tim yang mulai bangkit. Satu hal yang pasti, di MotoGP, raja pun bisa jatuh, dan semua mata kini tertuju ke Ducati. Bos Ducati angkat suara, Marc Marquez disanjung, Pecco Bagnaia dikritik halus usai British GP. Balapan utama MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone kembali menyuguhkan drama luar biasa, bukan hanya di lintasan, tapi juga di balik layar pedok Ducati. Hasil kontras yang diraih 2 pembalap utama mereka, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, menjadi sorotan tajam. Satu sisi penuh kebanggaan, satu sisi lainnya menyisakan rasa kecewa yang mendalam. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, pun akhirnya buka suara, memberikan pujian tinggi untuk Marquez, sekaligus menyisipkan kritik halus terhadap Bagnaia yang mulai terlihat goyah. Sejak sesi sprint race, Marc Marquez sudah memperlihatkan tanda-tanda ketidaknyamanan pada motor Desmosedici GP25-nya. Ia beberapa kali melebar dan mengeluhkan traksi ban yang tak stabil. Namun, seperti yang sudah menjadi ciri khas sang baby alien, ia tak pernah benar-benar menyerah. Bahkan saat balapan utama sempat dihentikan akibat red flag, karena crash dirinya sendiri di tikungan ke-16, Marc Marquez kembali bangkit seperti tidak terjadi apa-apa. Memulai restart dari posisi keempat, ia sempat terpuruk hingga posisi ke-9. Namun, laps demi laps ia susul satu persatu pembalap di depannya, hingga akhirnya di lap terakhir, ia berhasil menyalip Franco Morbidelli dan mengamankan podium ketiga. Sebuah comeback luar biasa di tengah kondisi yang jauh dari ideal. Penampilan Marc patut diapresiasi, ujar Gigi Dall'Igna melalui unggahan di akun resminya. Dalam kesulitan, dia masih mampu membalikkan keadaan dengan pemulihan yang membawanya ke posisi ketiga yang sangat berarti. Ini adalah comeback yang luar biasa. Bagi Dall'Igna,
Podium ketiga bukan hanya sebuah angka. Dalam balapan di mana Ducati nyaris pulang tanpa hasil, Marc Marquez menjadi penyelamat. Bukan hanya menyelamatkan reputasi tim, tapi juga menjaga momentum mereka di tengah tekanan yang datang dari Yamaha, Aprilia, dan bahkan KTM yang mulai konsisten. Di sisi lain, Francesco Bagnaia menjalani akhir pekan yang benar-benar mengecewakan. Setelah hanya finish ke-6 di sprint race, harapan besar sempat terbit ketika ia memulai balapan dengan kepercayaan diri tinggi. Namun, pada restart kedua, semuanya berubah drastis. Ban belakang yang tak memberikan grip, motor yang sulit dikendalikan, dan kondisi yang tidak berpihak padanya, membuat Pecco crash di laps keempat. Hasilnya, 0 poin untuk 2 pekan beruntun, dan gaps yang makin jauh dari rekan setimnya Marc Marquez di klasemen kejuaraan. Gigi Dalinya pun tak menutupi kekecewaannya, meski tetap memilih kata-kata yang diplomatis. Kami tentu memiliki sejumlah data dan situasi yang harus dianalisis secara mendalam, termasuk momen sulit Pecco. Hari Minggu yang negatif dan agak tidak beruntung, padahal awal balapan cukup menjanjikan, kata Dalinya. Namun, nada bicara sang manajer teknis Ducati mulai berubah ketika menyinggung soal tanggung jawab. Tidak ada pembenaran. Setiap orang harus melakukan bagiannya. Setiap orang harus merasa bertanggung jawab sepenuhnya. Kita harus bekerja sama untuk memecahkan masalah, meningkatkan diri, dan beroperasi sebagai tim, dengan pemahaman terhadap kekuatan kami dan kerendahan hati yang biasa. Ucapan itu, meski halus, seolah menjadi tamparan bagi Bagnaia. Dalam 2 musim terakhir, Pecco adalah anak emas Ducati. Tapi performa yang menurun drastis dan mulai munculnya ekspresi frustrasi di wajah sang juara bertahan membuat semua orang di pedok Ducati harus mulai berpikir ulang. Meninggalkan Silverstone, Ducati menghadapi kenyataan pahit, dominasi mereka tak lagi mutlak. Yamaha yang bangkit, Aprilia yang makin konsisten, serta LCR Honda dan KTM yang kian menggigit, menjadi ancaman nyata. Namun Gigi Dalinya tetap menjaga semangat timnya dengan optimisme yang realistis. Saya yakin ini akan menjadi hal positif bagi kami, dipanggil kembali untuk bertarung di medan seperti ini, melawan kompetitor yang kini telah kembali kompetitif dan siap menjadi protagonis lagi. Ini tantangan, dan kami akan menjawabnya, tegasnya. MotoGP Silverstone bisa jadi menjadi titik balik musim ini. Bagi Marc Marquez, ini adalah pembuktian bahwa dirinya masih menjadi aset berharga, bahkan di tengah krisis teknis. Sementara bagi Pecco Bagnaia, ini adalah momen refleksi. Apakah ia bisa bangkit dan kembali memimpin? Atau justru menyerahkan tongkat estafet kepada rekan setim barunya? Yang jelas, Ducati kini berada di persimpangan. Di satu sisi ada Marquez yang haus kemenangan dan tetap lapar akan gelar. Di sisi lain ada Bagnaia yang mencari kembali versi terbaik dirinya. Dan di tengah itu, berdirilah Gigi Dalinya, yang siap memimpin skuadnya menghadapi gelombang badai musim 2025. Inside your head. Claudio Domenicali bangga Marc Marquez selamatkan Ducati di Silverstone dengan podium dramatis. Silverstone, Inggris, di tengah cuaca tak menentu dan trek yang menuntut kesabaran ekstra, satu nama kembali mencuri perhatian di MotoGP Silverstone. Marc Marquez, pembalap anyar Ducati Lenovo itu bukan hanya mempersembahkan podium ketiga dalam balapan utama, tapi juga menyelamatkan reputasi pabrikan asal Borgo Panigale yang nyaris pulang dengan tangan hampa. Sebuah perjuangan yang membuat CEO Ducati, Claudio Domenicali, tak mampu menyembunyikan rasa bangganya. Marquez, yang baru bergabung bersama tim pabrikan Ducati musim ini, menjalani salah satu balapan paling menantang sepanjang tahun. Dalam kondisi sulit, di sirkuit yang penuh tekanan dan jebakan teknis seperti Silverstone, podium ketiga bukanlah hasil biasa. Itu adalah hasil dari keteguhan hati, kerja keras, dan insting balap luar biasa seorang juara dunia 8 kali. Semua bermula dari insiden besar di awal balapan. Setelah lampu start padam, terjadi beberapa crash termasuk Alex Marquez, dan tak lama kemudian, Marc Marquez sendiri mengalami kecelakaan dramatis di tikungan ke-16. Saat itu ia tengah memimpin balapan. Kecelakaan itu memaksa Res Direction mengibarkan red flag dan menghentikan balapan sementara. Namun tak seperti biasanya, Marc Marquez tidak larut dalam kekecewaan. Ia kembali ke pedok, memulihkan diri sejenak, mengevaluasi, dan bersiap untuk restart. Balapan diulang dan menyisakan 19 laps. Dari posisi keempat, Marquez kembali tancap gas, bukan untuk mencari aman, tapi untuk bertarung. Balapan kedua tidak lebih mudah.
Marquez sempat berada di posisi ketiga, namun pada laps kedua ia bersama rekan setimnya Francesco Bagnaia justru melebar dan kehilangan banyak posisi. Bagnaia bahkan akhirnya crash dan gagal finish. Kini, harapan satu-satunya Ducati untuk menjaga tradisi podium ada di pundak Marc Marquez seorang diri. Kondisi grip ban yang belum stabil, serta tekanan dari para rival tak menyurutkan semangat Marc Marquez. Ia perlahan tapi pasti mulai menyalip satu persatu pembalap di depannya. Dari posisi ke-9, ia merangkak naik ke posisi ke-4, lalu mulai membidik Franco Morbidelli dari tim VR46 Racing yang berada di urutan ketiga. Laps terakhir menjadi panggung duel klasik antara dua pembalap berbakat. Marc Marquez yang lebih berpengalaman memanfaatkan momen di sektor terakhir untuk menusuk sisi dalam Morbidelli. Mereka bersaing roda dengan roda hingga garis finish. Dengan gaps yang sangat tipis, Marc Marquez berhasil mengamankan podium ketiga. Pasca balapan, Claudio Domenicali, CEO Ducati, tidak bisa menyembunyikan emosinya. Bagi pria yang telah mengawal Ducati dari masa-masa sulit hingga masa kejayaan, apa yang dilakukan Marc Marquez bukan sekadar podium biasa. Marc Marquez telah menyelamatkan kehormatan kami hari ini. Bukan hanya karena dia naik podium, tapi karena dia menunjukkan semangat Ducati yang sesungguhnya. Tak menyerah, tak kenal takut, dan selalu berjuang sampai akhir, ujar Domenicali dengan mata berbinar. Ia mengakui bahwa Silverstone bukan akhir pekan terbaik untuk tim pabrikan Ducati. Francesco Bagnaia gagal finish dan banyak tim rival mulai menunjukkan kemajuan besar. Jika bukan karena Marc Marquez ini bisa catatan buruk kali pertama sejak lama Ducati gagal naik podium. Podium ketiga ini bukan hanya angka di papan skor. Ini adalah bukti nyata bahwa kehadiran Marquez di Ducati bukan sekadar strategi pemasaran atau eksperimen berani, tetapi langkah tepat yang kini mulai menunjukkan hasil. Ketika tim lain terpuruk, Marquez justru menjadi jangkar yang menstabilkan kapal besar bernama Ducati. Claudio Domenicali juga menekankan bahwa pihaknya akan terus mendukung Marc Marquez sepenuhnya, termasuk memberi ruang bagi gaya balap uniknya. Kami tahu dia berbeda. Tapi justru dari perbedaan itu, lahirlah kemenangan yang tidak bisa dicapai oleh pembalap lain. Kami bangga memilikinya di keluarga Ducati. Meski hanya finish ketiga, hasil ini sangat berarti bagi Ducati. Mereka tetap menjaga rekor konsistensi podium dan mengirimkan pesan kuat ke rival-rival mereka. Ducati masih hidup, dan mereka kini memiliki Marc Marquez, seorang pejuang sejati yang tak pernah menyerah bahkan dalam situasi paling sulit. Dari Silverstone yang penuh drama, lahirlah kisah tentang daya tahan, tekad, dan kebanggaan. Dan di tengah semua itu, berdiri sosok Marc Marquez, sang gladiator yang berhasil membungkam keraguan dan membuat seluruh Ducati tersenyum di hari yang hampir menjadi bencana.